Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Salam damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, beserta kita. Roh Kudus menolong kita. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, sharing kali ini dengan tema kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Subtema, hidup benar dan layani Tuhan di masa mudamu. Sepertinya tema ini khusus buat anak remaja atau pemuda, tapi kita sebagai orang tua pun harus mengerti dan memahami agar bisa menjadi kontrol bagi remaja pemuda ataupun anak-anak kita. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berilah kami hikmat pengertian daripada-Mu, hingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Firman ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada pemuda yang dimentorinya, yaitu Timotius, seorang pemuda yang taat kepada Tuhan. Dari kecil sudah mempelajari kitab suci dan dikatakan sudah mengikut melayani Tuhan bersama Rasul Paulus dari masa mudanya. Melalui pembacaan firman ini kita akan sama-sama belajar agar supaya remaja pemuda dapat menghidupi esensi firman ini dalam kehidupannya sehari-hari, dan terhindar dari keadaan, situasi, dan kondisi yang tidak diinginkan, yaitu kenakalan remaja yang bisa menjurus kepada pergaulan bebas, sehingga menjeratnya kepada kebinasaan kapan saja. Sebagai orang tua, kita bisa mengerti dan menjadi kontrol buat pergaulan anak-anak kita yang masih labil dan sangat membutuhkan bimbingan di usia remaja mereka. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, apakah yang disebut dengan kenakalan remaja? Kenakalan yang dilakukan oleh anak usia remaja sehubungan dengan kondisi mental, emosi, dan biologis anak usia remaja yang sedang berkembang dengan hal-hal yang baru. Biasanya hal kenakalan yang dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat berupa kenakalan biasa sampai dengan hal-hal yang berat dan menyangkut hukum. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang dilakukan tanpa mengacu kepada aturan, baik secara moral, agama, dan hukum, juga mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bergaul bebas sebebas-bebasnya tanpa ada batasan, biasanya menuju kepada hal-hal yang negatif dan terlarang. Biasanya kenakalan remaja dan pergaulan bebas terjadi berentetan. Dari kenakalan remaja yang dianggap sepele dan dibiarkan, maka bisa menuju kepada pergaulan bebas yang menyesatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa penyebab remaja pemuda jatuh ke dalam hal tersebut, yaitu kenakalan remaja dan pergaulan bebas? Mari kita lihat. Yang pertama adalah masalah internal, dan yang kedua adalah masalah eksternal. Apa itu masalah internal? Yang dimaksud dengan masalah internal adalah masalah yang timbul dari faktor keluarga remaja itu sendiri. Misalnya broken home atau perceraian orang tua,
kurang perhatian orang tua, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan penyebab lainnya. Berikutnya adalah masalah eksternal, yaitu pengaruh lingkungan sekitar atau bergaul dengan komunitas yang salah. Kita akan melihat jenis-jenis kenakalan remaja dan pergaulan bebas, juga efek dari hal tersebut. Kenakalan remaja dan pergaulan bebas mengakibatkan anak melawan orang tua, membuat hubungan dengan orang tua dan keluarga menjadi tidak baik, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, bahkan membuat hubungan baik dengan saudara menjadi rusak. Lalu bolos sekolah, tertinggal pelajaran, tidak naik kelas, bahkan drop out. Perkelahian antar pelajar berujung pada tindakan kriminalitas dan diproses secara hukum. Pencurian, hal-hal tabu lainnya membuat jelek nama sendiri, keluarga, dan diproses secara hukum, sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemuda remaja itu sendiri. Pacaran sebelum waktunya, melakukan hal-hal yang tabu dan tidak pantas, tidak boleh menurut agama, hamil di luar nikah, mencemarkan nama baik diri sendiri maupun keluarga. Anak remaja wanita melakukan aborsi, menggugurkan kandungan, mengakibatkan pembunuhan, pelanggaran hukum, dan merusak metabolisme tubuhnya sendiri. Jatuh ke dalam mabuk minuman keras, narkoba, dan obat-obatan narkotika lainnya. Efek dari narkoba dan miras sangat merusak tubuh dan kesehatan remaja, khususnya para remaja yang secara biologis dan metabolisme tubuh sedang berkembang. Jika barang itu dikonsumsi, dapat merusak perkembangan tubuh dan otak, pikiran, mental, bahkan rohani remaja. Sehingga remaja menjadi pasif dan tidak berkarya, pikirannya rusak, cenderung menyendiri, bisa juga rusuh dan perusak, egois, apatis, dan agresif. Akibat dari itu semua sangat merusak kehidupan remaja muda yang seharusnya produktif dan punya masa depan yang baik. Hal-hal terberat persoalan itu biasanya mengacu kepada depresi, putus asa, dan bunuh diri, bahkan pembunuhan dan kematian. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, ngeri sekali mendengarnya, menyaksikannya. Jangan sampai ada seorang pun pemuda remaja Tuhan menyia-nyiakan hidup yang sangat berarti dan indah ini. Jangan menyia-nyiakan kasih sayang orang tua dan teman yang baik. Jangan menyia-nyiakan talenta dan bakat pemberian Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui apa yang kita pelajari ini, marilah kita hidupi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Bagi pemuda remaja putra dan putri, hiduplah kudus di masa mudamu dan layani Tuhan Allahmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga orang tua, mari kita menjadi kontrol yang baik dan benar bagi remaja pemuda, anak-anak kita, agar mereka tidak terjerumus kepada hal yang salah, tetapi hidup memuliakan nama Tuhan di masa muda mereka. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 1 ayat 7-9 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku,
Dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pembacaan firman-Mu ini. Demikian juga hikmat pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Berilah kami kekuatan hingga kami mampu menjadi remaja muda yang taat dan melayani-Mu di masa muda kami. Demikian juga kami sebagai orang tua dapat berlaku yang semestinya untuk mengontrol, mengajar anak-anak remaja muda kami supaya mereka hidup baik dan benar di masa mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.